Halo Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online MCC Samarinda. Senang sekali bisa menyambut Anda semua, terutama bagi Anda yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi pujian dan penyembahan. Karena itu persiapkan diri Anda memasuki ibadah hari ini. Selamat menikmati ibadah. Salam Jemaat Tuhan, mari kita tinggikan nama Tuhan, bersorak bagi namanya. Haleluya, haleluya.
percaya Tuhan, ada kemuliaan-Mu melingkupi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku.
keluarga terpancar kehidupan yang daripada-Mu Tuhan. Ini kami gereja-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam nama-Mu, mujizat-Mu tetap tinggal dalam hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk, segala kuk dilepaskan. Kami siap Tuhan, gereja-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, penyertaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Ada kesempatan beribadah, ada kesempatan memuji Tuhan, ada kesempatan berdiam diri, ada kesempatan diperbaiki oleh Tuhan. Jemaat, masa depan cerah. Bersyukur banget dapat berjumpa hari ini, sekalipun hanya melalui online seperti ini. Jika Anda masih bersama-sama dengan saya dalam mengikuti ibadah hari ini, itu bertanda berkat Tuhan ada pada saudara, penyertaan Tuhan ada pada saudara, Shalom ada pada saudara, seperti juga yang saya alami. Terpuji Tuhan, terpuji Tuhan. Kita akan bersama-sama mendalami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, Engkau yang menghidupkan orang mati. Engkau Allah yang mencipta dan tidak ada menjadi ada. Engkau yang menyelamatkan manusia dari dosa terkutuk. Sungguh Tuhan, setiap manusia adalah orang-orang yang patut dibelas kasihani. Kami orang papa, tidak ada apa-apa. Sudah tidak ada apa-apa di hadapan-Mu, masih sombong. Tapi kami bersyukur, di dalam kasih-Mu kami diselamatkan. Dan kami bersyukur pagi ini, siang ini, malam hari ini, kami akan bersama-sama mendalami firman-Mu di hari Minggu yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Muliakan nama-Mu, tinggikan nama-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan yang berkuasa akan menyerahkan pendalaman kami, dan kami mau belajar taat kepada firman-Mu, kepada Tuhan sendiri. Haleluya. Amin. Jemaat, buka Alkitab-Mu dari Lukas 23 ayat 26. Lukas 23 ayat 26. Demikian firman Allah. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Jemaat Tuhan, tema kita hari ini, ketika interupsi goncangan menerbang. Ketika interupsi goncangan menerbang. Apa itu interupsi, Bapak Ibu sekalian? Interupsi adalah penyelang atau pemotongan. Interupsi kerap kali tidak disukai karena menjadi gangguan dalam rapat. Interupsi tidak disukai karena gangguan dalam ajar mengajar. Interupsi tidak disukai karena mengganggu situasi yang sedang berjalan hari itu. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, interupsi itu menjadi sesuatu yang menyulitkan. Membuat kita bisa menjerit. Pikirkan saja 2004 ayah saya dipanggil Tuhan bulan Maret. Dipanggil Tuhan karena serangan jantung. Hari itu saya di kota Malang, saya mendengar dia sedang meregang nyawa. Tuhan sedang memanggil dia, akan segera memanggil dia. Saya berdoa untuk dia dalam kesakitannya, dia berteriak. Saya menyerahkan kepada Tuhan. Sampai kemudian saya mendengar ayahku sudah tidak ada. Masih sempat bicara. Masih sempat bicara. Tapi apa mau dinyala Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang menggoncangkan, menginterupsi hidupku terjadi 2 bulan kemudian. Mamaku meninggal. Tidak ada tanda-tanda yang Tuhan berikan bagiku bahwa dia akan pergi. Saya hanya mendengar dari Jakarta, di telepon, mama di rumah sakit ditabrak orang, kepala pecah. Doakan.
Berjam-jam dia meregang nyawa, berjam-jam dia tidak siuman dari komanya, sampai kemudian dia mengembuskan nafas yang terakhir. Jemaat, air mata belum selesai mengering, tapi sekarang sudah datang kembali duka yang sedemikian mengagetkan kami semua, khususnya saya pribadi. Sulit, rumit. Tapi lihat bersama-sama jemaat Tuhan, itu pun terjadi pada seorang bernama Simon dari Kirene. Ia ke Yerusalem ingin merayakan Paskah. Sama seperti yang lain, ingin melihat keriuhan. Yang ingin melihat apa yang terjadi, kenapa begitu banyak orang, kenapa banyak yang berteriak-teriak, kenapa ada tangisan. Dan dia coba menjulurkan lehernya ke tengah-tengah keriuhan tanpa dia sadari. Langsung saja dia terkaget-kaget karena ada satu tangan menarik lehernya. Jubahnya ditarik dan kemudian dia melakukan sesuatu yang bukan keinginannya. Oh, tiba-tiba ditarik dan dipaksa. Berhenti dengan rencananya. Nggak enak. Pikul salib kemudian. Anda tahu beratnya berapa? 50 kilo. Kenapa harus saya? Kenapa bukan orang lain? Tapi ada kuasa yang menakutkan yang dia dipaksa untuk melakukannya. Tapi jemaat Tuhan, dia bersama-sama dengan sengaja Lukas menuliskan satu kalimat sambil mengikuti Yesus. Dalam herannya sambil mengikuti Yesus. Satu perjumpaannya pertama dia dengan Yesus. Tuhan Yesus. Pertama kali berjumpa dalam keadaan berdarah-darah. Pertama kali berjumpa dalam keadaan tidak berdaya. Mungkin dia bertanya siapa orang ini sehingga dia harus begitu. Siapa orang ini sehingga orang menangisinya. Sebagian menangisinya. Sebagian lain berkata salibkan dia. Dan prajurit yang tanpa hati nurani tersebut menyeret dia. Siapa orang ini? Dan Lukas menuliskan dengan kalimat jelas. Sambil mengikuti Yesus. Jemaat, dari situasi yang comfort, dari rencana yang nyaman dan aman, kemudian dia mengalami kegoncangan besar, yaitu dia mengalami fear zone. Kenapa fear zone? Apa yang terjadi kalau saya tidak pikul salib ini? Apa yang terjadi dengan orang ini kalau saya tidak bantu? Ada pergolakan dikatakan dalam hati seorang bernama Simon dari Kirene. Sama persis ketika aku mengalami mama yang dipanggil. Kami tidak siap hari itu menurut kami. Kenapa? Papa baru saja dipanggil Tuhan. Mama ditabrak. Bagaimana mengelola hati? Bagaimana menghibur adikku yang paling kecil yang belum menikah? Yang mama dahulu berjanji bahwa dia akan datang dalam pernikahan putrinya yang paling kecil. Dan sekarang bagaimana dia menghadapinya? Tidak sanggup Bapak Ibu hati ini menghibur adik tersebut. Tidak sanggup. Ada kegoncangan besar. Tapi terpujilah Tuhan. Ini terjadi pada seorang bernama Simon dari Kirene. Ini juga terjadi pada kami sekeluarga hari itu. Yaitu kami masuk pada truth zone. Pada zona kebenaran. Apa itu? Percaya belum pernah sesuatu terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Percaya semua terjadi, ada sesuatu yang besar di balik semua itu. Sekalipun kami tidak mengerti. Sekalipun kami tidak mengerti. Sekalipun kami tidak paham. Yang kami paham adalah Tuhan belum pernah berlaku curang. Tuhan belum pernah membuat kebetulan dalam kehidupan setiap orang percaya. Jemaat, maukah kita memikul salib, sangkal diri dan ikut Tuhan Yesus? Begitu goncang, begitu tiba-tiba mungkin yang kau hadapi dalam kehidupanmu. Engkau tidak siap mungkin menerima salib karena goncangan tersebut. Kau ingin lari dari situasi itu. Ingin menolak Tuhan. Ingin berlaku curang. Ingin balas dendam dalam kehidupanmu. Karena kau diperlakukan tidak semestinya. Jemaat, maukah engkau seperti Simon dari Kirene dalam ketidakmengertian
Dia pikul salib itu sambil terpana. Dia fokuskan hatinya, pikirannya, matanya kepada orang di depan. Siapa orang ini? Dia pikul salibnya. Dalam ketidakmengertiannya, dia melakukannya. Maukah kita tetap mengikuti Tuhan Yesus dalam situasi tak terduga tersebut? Mengikuti dia dalam situasi yang paling tidak terduga. Menurut seorang penulis, ini menjadi bagian kita harusnya ketika kita mengalami berbagai tantangan dalam kehidupan kita. Situasi kondisi yang tidak kita mengerti. Yaitu belajar melihat semua dalam gambaran besar. Gambaran besar. Sejarah itu satu, jemaat Tuhan. Dari kejadian sampai kepada kiamat, sejarah itu sejarah dari Tuhan. Dan Tuhan mengatakan melalui seorang hamba Tuhan, salvation of history. Di mana sejarah keselamatan sedang dibangun dari kejadian sampai kepada kiamat. Dan engkau dan saya mengambil bagian dikatakan berperan di dalamnya. Tidak ada kebetulan dikatakan dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Goncangan mungkin, membuat tangisan, kerumitan mungkin, membuat engkau tidak sanggup dikatakan berdiri, engkau akan terjatuh. Sama seperti adikku yang paling kecil, kemudian dia pingsan berhadapan dengan mama yang meninggal. Yang ada pada hari itu adalah dia berkata, Tuhan, aku tidak mengerti. Tuhan, aku protes. Tapi aku tahu engkau baik. Tapi kenapa seperti ini? Dan dia terus bangkit mempercayai Tuhan yang menebusnya. Oh jemaat Tuhan, melihat semua dalam gambaran besar. Apa artinya? Satu sejarah itu sudah jadi. Sudah selesai menurut perspektif gambaran besar. Di dalamnya kita ada bersama-sama mengalami berbagai hal. Tapi lihat, karena tidak ada kebetulan dalam gambaran besar, karena tidak ada yang tidak diketahui Allah dalam gambaran besar, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang percaya dalam gambaran besar. Maukah engkau dan saya berkata, aku mau melihatnya dalam gambaran besar, dan aku tahu aku dipakai Tuhan dalam kondisi yang paling rumit ini. Tuhanku beserta denganku dalam kondisi rumit ini. Simon dari Kirene, pasca pikul salib, Alkitab mengatakan dalam Roma 16 ayat 13, ada kalimat seperti ini. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Rufus siapakah? Lihat bersama-sama dalam kitab Markus. Kalimatnya adalah, pada waktu itu lewat seorang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Siapa Rufus? Dia anak dari Simon dari Kirene. Siapakah Alexander? Anak dari Simon dari Kirene. Bagaimana dengan istrinya? Oh, istrinya orang pilihan, anaknya orang pilihan. Oh jemaat, lihat bersama-sama. Sepertinya tidak dapat dimengerti oleh Simon dari Kirene kejadian itu. Sepertinya itu adalah sesuatu yang sial hari itu. Tapi lihat bersama-sama, dia melihatnya dan dia mentaati bagiannya. Sambil mengikuti Yesus. Dia tidak berhenti pada sumpah serapah. Tidak berhenti kepada pembalasan. Tidak berhenti dikatakan kepada caci maki. Dia tidak berhenti dikatakan kepada gerutuan. Yang terjadi adalah dia sambil mengikuti Yesus. Dan apa yang terjadi dalam kehidupannya? Yang terjadi adalah Simon menjadi seorang tebusan. Istrinya menjadi seorang percaya. Anaknya Alexander dan Rufus seorang yang melayani Tuhan. Oh jemaat, perjumpaan yang mengagetkan, situasi yang menyulitkan, ada hati yang dipercayakan hari itu. Simon menjadi seorang yang ditebus. Jemaat, lihat bersama-sama.
Apakah artinya memikul salib 50 kilo dibandingkan menjadi orang ditebus? Gak ada apa-apanya. Apakah artinya dikatakan memikul salib dan terpana dengan kejadian itu dan kaget dengan kejadian itu dengan seorang yang kemudian membawa kita ke sorga? Tidak ada apa-apanya. Jemaat, maukah engkau dan saya percaya kepada Tuhan dalam situasi yang paling rumit, sulit, yang membuat kau bergulat bergeluh? Engkau boleh melihat tangan Tuhan belum pernah lekang daripadamu. Jemaat, dalam situasi saat ini, kami sekeluarga bersuka cita kepada Tuhan. Bukan karena Marojahan akhirnya tidak dapat pelayanan kemana-mana. Anda bisa bayangkan jemaat, dari 100% pelayanan yang selama ini Tuhan percayakan kepadaku, 90% diantaranya batal. Padahal dari situlah Tuhan kemudian memberkati kami. Tapi jemaat, lihat bersama-sama. Tahun 99 saya pernah menjerit karena kejadian yang menginterupsi hidup saya. Tahun 2007 saya pernah mengalami sesuatu yang rumit dalam kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan secara ekonomi. Mengagetkan, menyulitkan. Tapi hari ini, tahukah Anda? Melalui 2 anak yang dicintai oleh Tuhan, yang belajar kami serahkan kepada Tuhan, takut akan Tuhan, yang berjuang mengembangkan dirinya. Hari ini yang aku mau ceritakan kepadamu adalah kejadian 99. Ketika Tuhan memberi kesempatan aku diinterupsi hidupku oleh situasi kondisi yang aku tidak mengerti. Aku menangis. Tahun 2007 aku menangis. Tapi hari ini, karena hari itu aku percaya kepada Tuhanku, aku tidak lari. Karena hari itu aku belajar menengadah kepada Tuhan dan mengikutinya. Karena hari itu aku berkata, Tuhan, aku tahu kau tahu. Aku tahu kau maha tahu. Bahkan yang kamu tidak tahu, kau tahu. Kepadamu yang tahu, yang tidak ku tahu. Kepadamu yang tahu, yang ku tahu, ku serahkan diriku. Jemaat, hari ini aku datang dapat berdoa bersama-sama denganmu, dapat men-sharingkan hidupku hari ini kepadamu. Kenapa? Hari itu saya tidak melawan situasi kondisi. Saya tidak menjadi orang yang meninggalkan jalan-jalan kebenaran. Hari ini saya bisa men-sharingkan ini kepada Anda. Bagaimana hidupku yang kehilangan 90% kesempatan melayani Tuhan, justru pada saat ini tertopang sedemikian rupa oleh Allah sendiri. Jemaat, dalam tekanan dan ketidakpahaman, dia mengikuti Yesus. Dalam tekanan dan ketidakpahaman, Simon dari Kirene mengikuti Tuhan Yesus. Dirinya diselamatkan, keluarganya menjadi orang tebusan. Haleluya. Haleluya. Jemaat, apakah artinya ketidaknyamanan sebentar? Apakah artinya dikatakan kerumitan di sini? Seorang penulis berkata, kerumitan di dunia ini itu kalau dibandingkan dengan kesukacitaan di sorga, itu hanya seperti mimpi buruk satu malam. Anda bisa bayangkan? Yang mengatakan itu adalah orang yang mengalami banyak penderitaan. Dan dia mendalami firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Dalam penderitaannya kemudian mengakui dengan jelas, Tuhan, aku tahu kerumitan hidupku dibandingkan dengan kesenangan bersama dengan Tuhan. Hanya seperti mimpi satu malam, mimpi buruk satu malam. Jemaat Tuhan, maukah engkau dan saya bersiap sedia, baik atau tidak baik waktunya, untuk tetap setia kepada Tuhan yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit demi penebusan setiap kita? Maukah engkau mengatakan kalimat-kalimat ini? Baca sama-sama. Belajar, percaya, dan taat melakukan bagian kita. Belajar di sesuatu yang paling rumit sekalipun. Belajar, percaya, dan taat melakukan bagian kita.
2004 ketika mamaku itu dipanggil Tuhan dan karena ditabrak orang, kepala pecah. Hari itu yang ada padaku adalah menangis. 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 Tapi jemaat, Anda tahu apa yang terjadi? Hari ini, maroh jahat dipakai Tuhan menjadi salah satu orang yang bisa menghibur orang-orang yang pernah mengalami goncangan begitu besar karena keterpisahan dengan ayah ibu, dengan anak. Kenapa? Maroh jahat hari itu pernah mengalaminya. Dan aku merasakan kepedihan, kesulitan dalam kondisi itu. Jemaat, maukah hari ini berkata, Tuhan, aku mau taat. Goncangan besar aku tahu. Tapi aku tahu juga kau ada di sana. Karena kau ada di sana, aku mau taat. Dan aku mau percaya, tanganmu tidak akan pernah lekang dalam menopang hidupku. Jemaat, mari berdoa. Katakan, Tuhan, saya di sini. Tolong saya. Mampukan saya. Mari berdoa. Allah yang hidup, ketika hamba-Mu memberitakan firman-Mu, atau yang menyanyi bersama-sama tadi, mungkin 2-3 orang di antara anak-anak-Mu, sahabat-sahabat-Mu ini menjerit karena hidupnya mengalami goncangan, kerumitan, kesulitan. Oh Tuhan, mereka berteriak sama seperti hamba-Mu berteriak. Simon dari Kirene pun berteriak dalam ketidakpahamannya. Namun dia mengikuti Tuhan. Dia menyimak kejadian itu. Dia mengamatinya dengan seksama. Sampai kemudian dia menjadi seorang yang ditebus. Dan kemudian menjadi seorang pemberita Injil Tuhan. Simon dari Kirene, Rufus, Alexander, anak-anaknya, istrinya, bukan hanya sebagai orang pilihan, tapi menjadi orang yang dipakai Tuhan, memberitakan keajaiban penebusan. Oh haleluya Tuhan. Hari ini, untuk anak-anak menjerit mengenai problemanya, Tuhan, hari ini ulurkan tangan-Mu, dan nyatakan Kau Tuhan peduli. Ulurkan tangan-Mu, katakan, teguhkan mereka, Engkau Allah yang menopang. Ulurkan tangan-Mu, Engkau membuat mereka hari ini dimanapun mereka berada, mengalami Tuhan secara khusus. Oh Tuhan, mengalami Engkau secara khusus. Siapapun mereka yang berseru bersama-sama dengan hamba-Mu pada hari ini. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau. Terus berkati gereja kami, berkati Pendeta Agus Gembala kami, dan keberkati para pejabat gereja, supaya terus bahu-membahu membangun kerajaan Allah dalam situasi yang tidak mudah ini. Dengan terus meyakinkan Allah hadir, Allah turut dalam setiap keberadaan, situasi kondisi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Allah telah menjadi manusia karena kasih terbesar. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Selamat melakukan firman Tuhan. Dan sekarang saatnya memberi persembahan kepada Tuhan. Memberi persembahan kepada Tuhan adalah sangat baik, karena itu adalah ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Anda bisa memberikan persembahan mengikuti arahan apa yang tertera di dalam layar Anda. Oleh sebab itu, mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Allah kami. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan, kami bisa menjadi seperti sekarang ini. Dan kami bisa bertahan dalam keadaan yang sulit ini juga adalah anugerah-Mu. Sebab itu sebagai rasa syukur kami karena Tuhan mencukupi kami memberikan persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami, dan kami memberikan dengan sukacita, dengan rasa syukur karena semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan persembahan kami. Amin.
Selamat memberi. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Sekalipun kami beribadah secara online, kami percaya lewat ibadah ini, lewat firman-Mu, kami dijamah, tetap kami dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, aku berdoa untuk seluruh jemaat-Mu hari ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan. Aku percaya bahwa mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau pasti memberkati mereka di tengah-tengah kesulitan seperti ini pun. Karena Tuhan kami adalah gembala yang baik. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus-Nya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah kami secara online. Kami percaya Anda terus bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah online ini sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Anda dapat mengirimkan persembahan dan persepuluhan ke rekening gereja dengan cara khusus para teenager. Ikutilah ibadah online Image Teen setiap hari Sabtu
pukul 6 sore melalui channel YouTube Image Teen Samarinda. Ibadah Star Kids dapat diikuti melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 11 siang. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Kak Lois. Doa Deeper dapat diikuti secara online setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui channel YouTube MDC Samarinda. Selama Doa Deeper, Anda dapat mengirimkan pokok doa Anda untuk didoakan dalam Doa Deeper. Dalam ibadah online minggu depan akan diadakan perjamuan kudus. Teknis perjamuan akan diinformasikan lebih lanjut. Jangan lupa untuk tetap terkoneksi dengan MDC Samarinda. Anda bisa follow dan subscribe ke media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, maupun aplikasi MDC Samarinda. Terima kasih telah beribadah bersama kami, dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya.